Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dan saya ucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudari saya umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dapat kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Samasi. Dan pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita teman-temannya seperti apa yang sudah saya siapkan sebagai topik kita pada saat pagi hari ini, yaitu Tuhan akan berperang bagi bangsa Israel. Sekali lagi, Tuhan akan berperang bagi bangsa Israel, ya. Kita akan coba melihat saja ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini seperti yang saya tampilkan di layar. Ini dia, Keluaran pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, dan saya akan bacakan kepada kita, ya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, ya. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini, ya, di padang gurun ini. Lalu kemudian di bagian terakhir ini saya akan blok saja sampai di bawah, ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya, ya. Dan ini yang penting yang saya mau bagikan kepada kita, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini adalah sebuah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, ini penting sekali ketika sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ini perlu kita perhatikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu ketika kita orang percaya, ya, sampai melakukan hal-hal yang tidak-tidak dan bahkan sampai kita mengutuk Israel, maka Tuhan tidak akan pernah diam untuk mereka, ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada, ya, ini adalah bagaimana ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, ya, dibawa oleh Musa untuk masuk kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang sekarang adalah tanah Palestina, ya kan? Dan kita harus melihat di sini bagaimana Tuhan yang mengizinkan bangsa Israel, ya, tinggal di tanah Mesir sebagai budak, dijajah oleh orang Mesir, ya. Tetapi pada saat ini kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa orang Israel harus, ya, mempersembahkan korban, harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menyampaikan kepada Musa agar dia dan bersama dengan seluruh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan yang hidup. Dan kita melihat memang Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ketika Musa menyampaikan ini kepada Firaun, ya, Firaun tidak mengizinkan dan tidak membiarkan begitu saja bangsa Israel untuk keluar atau untuk kembali, ya, di mana Musa meminta untuk mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan yang hidup. Kita melihat bahwa sampai pada ke-10 tulah, ya, Tuhan nyatakan atas bangsa Mesir dan terlebih kepada Firaun
barulah Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi, ya. Barulah bangsa Israel diizinkan untuk pergi mempersembahkan korban bagi Allah yang hidup. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kan? Ketika mereka hendak keluar dari tanah Mesir ini menuju ya tanah yang dimana mereka akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan ini bukan baru ya, tapi ini memang sudah dinubuatkan terlebih dahulu bahwa bangsa Israel akan kembali ya, bangsa Israel akan kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Ya. Dan kita melihat di sini ketika Musa membawa bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, ya, di situ begitu banyak tantangan yang dihadapi, begitu banyak tantangan yang dialami oleh mereka. Bahkan sampai Tuhan membiarkan mereka tidak melewati jalan yang sebenarnya lebih dekat, tetapi Tuhan membiarkan mereka ya harus keliling, ya mereka harus berjalan jauh, teman-teman. Ya, kita akan melihat ya di ayat-ayat sebelumnya ini, di ayat-ayat sebelum daripada ayat yang ke-12 sampai 14 ini, kita melihat bagaimana Tuhan memproses orang Israel, ya. Sampai mereka bersungut-sungut kepada Musa, ya. Kita lihat tadi di ayat yang ke-12 jelas saja bagaimana yang disampaikan oleh orang Israel kepada Musa di sini, teman-teman. Ini dia. Bukankah ini, sebentar saya akan tampilkan bisa ya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi kita melihat bahwa ketika bangsa Israel, orang Israel keluar dari Mesir ini, mereka mengalami tantangan di mana mereka tidak lagi menikmati apa yang pernah mereka nikmati di Mesir. Sampai mengatakan kepada Musa, kenapa engkau harus membawa kami keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kami bekerja di sana dan kami boleh makan daripada kami keluar dari tanah Mesir dan kami tidak mendapatkan apa-apa di sini. Mereka mulai ragu, ya. Mereka mulai khawatir dengan apa yang mereka harus makan, minum, dan pakai. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini kembali saya ingatkan kepada kita. Inilah yang disampaikan oleh Musa ya kepada orang Israel, ya. Ini janji Allah, ya. Ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan yang hidup kepada bangsa Israel, ya. Ini dia, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Janganlah takut, ya. Jadi orang Israel dalam hal ini dikuatkan oleh seorang Musa, ya, bahwa jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel. Tuhan menjaga bangsa Israel. Tuhan melindungi bangsa Israel, ya. Bagaimana penjagaan Tuhan yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita melihat ini kenapa? Karena memang Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, ya, yang sulung dari antara orang-orang percaya sampai hari-hari ini. Makanya ketika orang Israel pada saat itu begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, kita melihat memang orang Israel ragu dalam hal ini, ya, khawatir dalam hal ini. Ya jelas dong ketika mereka di padang gurun mereka tidak bisa makan apa-apa, ya. Tapi pada saat pagi hari ini tidak banyak hal yang saya mau sampaikan teman-teman, karena ini juga persiapan untuk ibadah sebentar, ya, dan juga ini hanya ngetes saja sebenarnya karena udah lama saya nggak buat live di sini. Ini yang penting saya mau sampaikan di ayat yang ke-14 ini, ya, yaitu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Orang Israel, ya, orang Israel mengalami dan
begitu sering menghadapi peperangan demi peperangan. Ya, bahkan nantinya kalau kita melihat bagaimana ketika masa Daud menjadi seorang raja, ya Israel ini begitu banyak menghadapi hal-hal yang luar biasa, ya kan? Tetapi Tuhan membela mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel di sini, ya. Bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, ya. Artinya Tuhan akan berperkara, Tuhan akan membela, Tuhan pasti akan berpihak kepada kita. Mungkin di sini tidak ada makanan memang, tapi lihatlah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Ya, mungkin di sini engkau mengatakan engkau tidak mendapatkan makanan seperti apa yang ada di Mesir. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan inilah janji Tuhan. Ya, tenanglah. Artinya percayalah saja kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir tentang apa yang engkau makan dan engkau minum. Tuhan pasti akan sediakan. Dan janji ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel hari-hari ini, tapi saya mau sampaikan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada orang percaya. Ya, bahwa dalam hidup kita, ya, dalam pengiringan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti akan mengalami banyak tantangan, masalah dalam hidup ini, entah masalah apapun itu, masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan kita, dan apapun itu. Saya mau katakan dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, saya hanya mengingatkan kita pada saat pagi hari ini, bahwa kita jangan pernah takut dengan masalah apapun yang kita alami hari-hari ini. Di dalam pengiringan Tuhan, kita akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti menyertai kita. Sebesar masalah apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa, dan dia sanggup menolong kita. Kalau kita melihat bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan sebuah laut yang begitu lebar. Ya. Dan mereka tahu kalau Firaun bersama dengan serdadu-serdadunya akan mengejar mereka. Dan jika hal itu akan terjadi, ya, mereka pasti akan dibunuh oleh pasukan daripada orang Mesir ini. Dan mereka akan mati. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa mereka hari ini pasti akan keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya, kebesarannya, laut berau, ya, terbelah menjadi dua. Sehingga muncullah daratan. Orang Israel masuk dan melewati laut berau. Dan ketika mereka sudah hampir sampai, ya, di seberang daripada laut berau ini, akhirnya Tuhan kembali menyatakan bagaimana pembelaannya, pertolongannya kepada bangsa Israel. Ya, air yang tadi akhirnya kembali lagi. Orang Israel terus berjalan, tetapi mereka, pasukan Firaun bersama dengan pasukannya, mati, tenggelam. Tapi puji Tuhan, orang Israel dapat melewati laut berau dengan pertolongan daripada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah bahwa Tuhan akan berperang bagi kita. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana begitu banyak masalah yang akan kita hadapi dan terus datang silih berganti. Membuat kita mungkin terkadang khawatir, Tuhan saya mau makan apa? Jujur, ekonomi jemaat hari-hari ini begitu mengalami penurunan secara drastis, luar biasa sekali. Apalagi di kampung-kampung seperti di tempat kami ini. Ya, hasil bumi, ya, begitu turun harganya. Tetapi yang menjadi kebutuhan sembako
begitu naik drastis dan luar biasa. Ya, ekonomi kejepit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi apa yang mau saya sampaikan dan saya pesankan untuk kita pada saat pagi hari ini sebagai orang yang percaya, jangan takut, janganlah gentar, janganlah khawatir. Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyatakan pembelaannya bagi kita. Sebab itu, sekali lagi, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Tuhan pasti akan bertindak. Kita serahkan semuanya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan kita jawaban yang pasti dan jawaban yang luar biasa yang kita tidak dapatkan dari siapapun juga. Sekian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Tuhan berperang bagi orang percaya. Tuhan berperang bagi kami. Apapun masalah, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami percaya pagi hari ini kami akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang hebat, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami akan menikmatinya dengan penuh sukacita. Itu sebabnya inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh umat-umat Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dan mereka boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.